Yang pertama adalah anak dikeluarkan dari program atau dihapus dari PPA ketika secara terencana ketika partisipan telah mencapai usia maksimal dilayani di PPA. Kemudian yang kedua adalah ketika partisipan telah mencapai akhir dari program terkait yang tersedia di PPA. Jadi maksudnya kalau partisipan telah mencapai usia maksimal dilayani di PPA itu adalah 22 tahun. Nah, kalau untuk partisipan telah mencapai akhir dari program terkait yang tersedia di PPA tidak selamanya 22 tahun Bapak Ibu ya. Ada yang masih 20, ada yang masih 19, ada yang masih 18, tapi mereka sudah tanggal kelulusannya sudah sampai di situ dan maksudnya programnya juga sudah selesai gitu ya. Anaknya sudah mengikuti keseluruhan program yang ada di PPA, akhirnya dihapus secara terencana. Kemudian kita masuk ke keluar dari program secara tidak terencana. Ini yang alasannya cukup banyak ya. Kalau yang terencana hanya 2, nah ini yang tidak terencana cukup banyak. Yang pertama adalah keadaan keluarga telah berubah secara positif sehingga bantuan dari PPA dan compassion tidak lagi diperlukan. Ini seperti apa Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu juga sudah beberapa mengalami ya. Saya kasih contoh saja, mungkin ketika orang tua dari partisipan misalnya ada ikut PNS gitu ya, terus sudah keterima, artinya kan sudah ada pekerjaan tetaplah orang tuanya begitu ya, ekonominya sudah membaik begitu ya, jadi anaknya sebenarnya sudah tidak lagi dibantu, sudah tidak dianggap susah begitu ya, dan tidak akan diexit atau dihapus secara tidak terencana dengan alasan tersebut, ekonomi sudah membaik. Kemudian yang kedua, partisipan atau pengasuh menolak untuk mematuhi kebijakan yang ada di PPA. Faktanya ini yang paling banyak Bapak Ibu, yang saya proses penghapusan anak ini alasan paling banyak yang saya terima ketika Bapak Ibu menghapus anak dari program. Paling banyak itu ketika saya tanya detail, kenapa kalau untuk anak youth sudah tidak mau, kita sudah melakukan kunjungan berapa kali, anaknya sudah tidak mau datang ke PPA. Kita pun tidak mungkin untuk memaksakan ya kalau anaknya sudah tidak mau, dan kalau keluarganya juga sudah menyetujui ya ibu anaknya di-exit saja karena sudah tidak mau berkegiatan. Nah ini jadi salah satu alasan bahwa anaknya artinya sudah tidak berkomitmen untuk datang ke PPA. Kalau ke PPA kan ya programnya banyak, ada mungkin jadwalnya 1 minggu 3 kali datang dan anaknya tidak mengikuti jadwal tersebut, artinya sudah tidak mematuhi aturan yang ada di PPA sehingga anaknya harus dihapus. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, tingkah laku yang agresif atau tidak sopan dari partisipan yang dapat membahayakan fisik, emosional atau spiritual partisipan lain atau kepada staf PPA. Apakah pernah kejadian ya, seperti ini ada partisipan yang bertingkah laku agresif dan mengganggu partisipan yang lain? Belum pernah ada ya? Belum pernah ya? Semoga tidak ada ya Bapak Ibu ya. Ini jadi kalau misalnya anaknya mungkin terlalu aktif begitu ya, kemudian mungkin pukul sana pukul sini begitu ya, partisipan yang lain lagi berkegiatan begitu ya, terus mengganggu pukul partisipan yang lain. Nah itu sebenarnya bisa jadi alasan untuk di-exit karena bisa mengganggu ya, bisa mengganggu ketenangan. Sebenarnya ada sih Bu, ada anak seperti itu cuman masih bisa diarahkan. Nah, kalau jadi sebenarnya juga dikembalikan kepada anak kalau yang bahaya PPA kalau orang bisa remaja atau apa. mengatur anak tersebut ya. Iya, masih bisa diarahkan. Masih oke, jadi tidak untuk dihapus karena pastilah pertimbangan dari PPA ya. Iya. Dan PPA punya cara lah karena mengenal anak tersebut. Nah kalau dengan kasus yang seperti itu ya bisa untuk tidak dihapus. Tapi kalau misalnya Sudah tidak mengganggu ya, iya. itu yang Bapak Ibu sudah harus mengambil keputusan untuk menghapus. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Gereja Mitra tidak dapat menyediakan program atau staf untuk memenuhi kebutuhan khusus partisipan. Seperti apa sih? Misalnya kalau di PPA itu ada anak berkebutuhan khusus. Nah kan itu harus staf khusus juga yang memberikan pendampingan ya atau program kepada anak tersebut. Kalau misalnya tidak ada staf yang khusus untuk memberikan pendampingan terhadap anak tersebut, rasanya tidak akan efektif juga untuk anak tersebut. Karena kan anak ada di PPA, kita harus memperhatikan perkembangannya ya. Kalau tidak berkembang begitu ya Bapak Ibu ya karena programnya tidak sesuai, ya ngapain begitu ya Bapak Ibu, kasihan juga anaknya begitu dan staf juga yang ada di PPA. Jadi nantinya akan kewalahan ya. Jadi akhirnya ya Bapak Ibu bisa untuk memutuskan mengeluarkan anak tersebut secara tidak terencana. Kita lanjut. Pengasuh partisipan program berbasis rumah meninggal
dan tidak ada orang dewasa lain yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program bersama partisipan tersebut dalam kurun waktu 3 bulan. Nah ini untuk anak-anak kecil ya Bapak Ibu yang masih butuh pendampingan yang berbasis rumah, mereka kan harus ada pengasuh. Nah kalau pengasuhnya amit-amit meninggal ya begitu ya Bapak Ibu, kita menunggu waktu 3 bulan menunggu ada pengganti pengasuh untuk anak tersebut. Tapi kalau misalnya sudah lewat 3 bulan dan tidak ada yang bisa mendampingi kan anak tersebut ya begitu Bapak Ibu untuk mengikuti program yang di PPA, artinya itu anaknya harus dihapus. Kemudian partisipan disponsori oleh organisasi lain dan organisasi tersebut memilih untuk melanjutkan pensponsoran. Nah Bapak Ibu, jadi kan organisasi seperti kita ini bukan di Indonesia bukan cuma Compassion ya Bapak Ibu ya, ada banyak. Nah ketika mungkin anak dapat kesempatan di Compassion dan ada lagi organisasi lain yang mensponsori atau mendanai anak ini, sebenarnya dikasih pilihan anaknya mau ikut organisasi yang mana, tidak boleh dua-duanya, tidak boleh dengan organisasi tersebut atau dengan Compassion. Nah kalau anaknya mau ikut dengan organisasi yang lain, silakan anak itu dihapus, karena biarkanlah dia mengikuti organisasi yang lain, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian keluarga tidak lagi tertarik untuk berpartisipasi. Ini juga cukup banyak ya saya terima alasan tersebut. Jadi ini kalau memang keluarganya itu sudah tidak tertarik, Bapak Ibu, dia dihapus begitu. Karena ada beberapa kali juga yang mirip dengan yang tidak mematuhi aturan ya. Jadi keluarganya kayak sudah, kalau anaknya juga sudah tidak mau, jangan dipaksa, dan mereka sudah tidak tertarik lagi dan berkomitmen untuk mengikuti program yang ada di PPA, sehingga Bapak Ibu sudah bisa mengambil keputusan untuk melakukan penghapusan. Kemudian kemitraan dengan gereja mitra berakhir dan partisipan tidak dapat ditransfer. Ini kami juga ya Bapak Ibu ya, ketika mungkin dalam perjalanan dan harus putus kemitraan dengan Compassion gitu ya Bapak Ibu, dan anak yang banyak tidak bisa ditransfer Bapak Ibu, akhirnya akan terjadi penghapusan massal. Tapi amit-amit Bapak Ibu ya, kita tidak mau juga itu terjadi ya, karena maunya kita anak-anak itu diakses secara terencana sampai mereka selesai mengikuti keseluruhan program, begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya memang dalam perjalanan yang terjadi seperti ini, yang mau tidak mau harus dihapus, dan ini sangat disayangkan karena seperti yang saya sampaikan akan dihapus secara massal, banyak anak yang dilayani, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, partisipan terdaftar dalam 2 nomor ID. Pertahankan ID partisipan yang telah memiliki sponsor. Apakah pernah ada kejadian ini di PPA? Jadi satu nama, terus dia ada 2 ID. Ada? Belum. Tidak ada ya. Semoga begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini contohnya misalnya saya begitu ya sebagai partisipan. Saya di PPA ID 0245. Saya ID-nya ada 2, ID 0245001 sama ID 0245002. Ada 2 nama, ada 2 ID untuk satu nama begitu. Harus dihapus salah satu. Tapi yang dihapus adalah nomor ID yang tidak ada PPA, yang tidak disponsori, yang disponsori. Kalau satu nomornya sudah disponsori, jangan dihapus, karena nanti anaknya mau menunggu lagi sponsor gitu, menunggu disponsori. Jadi menghapus nomor yang belum disponsori, gitu ya. Tapi jangan sampai kejadian ya Bapak Ibu ya, terdaftar di 2 nomor. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, kita beralih ke overview keluar dari program. Bapak Ibu ingat kalau dikatakan overview itu prosesnya berapa lama? 60 hari, lebih dari 60 hari. Lebih dari 60 hari. 60 hari ya, lebih dari 60 hari. Jadi 61 hari berarti itu sudah overview exit. Nah, tanggal efektif dan atau tanggal terakhir menghadiri kegiatan di PPA atau melakukan kunjungan kepada partisipan lebih dari 60 hari. Nah ini kalau Bapak Ibu ingat ketika proses yang ada di portal itu, Bapak Ibu pasti akan mengisi, karena ada pertanyaan itu anak terakhir kali hadir di PPA itu tanggal berapa gitu. Tapi kan ketika Bapak Ibu mengisi dan sudah proses, saya suka follow up ke Bapak Ibu ya. Nah ini kalau dia sudah lebih dari 30 hari atau 60 hari, saya pasti tanya ini anaknya kenapa di exit, dan menanyakan apakah betul tanggal terakhir kali hadir di PPA tanggalnya seperti itu. Kemudian saya sudah menanyakan terakhir kali anak dikunjungi kapan, karena itu akan jadi patokannya Bapak Ibu. Jadi bukan patokannya itu bukan hanya partisipan datang ke PPA terakhir kali, tapi ketika Bapak Ibu mengunjungi anak tersebut. Jadi kalau anaknya tidak masuk misalnya
dalam 1 minggu itu 3 kali kan, misalnya 3 kali ya anak itu harus datang di PPA, kemudian anak itu 1 minggu tidak datang, pasti Bapak Ibu sudah bertanya-tanya kan, kenapa ini anaknya tidak datang gitu ya di PPA, dan pasti sudah mencoba untuk menjangkau anak tersebut, menanyakan kepada keluarga, orang tua begitu ya, kenapa ini anaknya sudah tidak datang. Nah itu jadi dari faktor yang sebagai PA masih mengusahakan anaknya untuk datang gitu ya. Jadi misalnya Bu kita sudah kunjungan sampai 3 kali dan terakhir kita kunjungan itu di tanggal 1 Maret 2025. Tapi akhirnya dari kunjungan tersebut kita mendapatkan keputusan anaknya sudah tidak mau hadir di PPN. Ya sudah. Akhirnya anaknya di exit dan menggunakan tanggal tersebut. Tanggal terakhir kali Bapak Ibu melakukan kunjungan kepada keluarga atau kepada teman-teman. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian wajib memberikan penjelasan dalam catatan atau notes jika melebihi 60 hari. Nah ini kalau overdue ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memproses exit anak dan sudah lebih dari 60 hari, Bapak Ibu wajib untuk menuliskan alasan kenapa. Kenapa sampai prosesnya terlambat dilakukan di portal. Yang pasti alasannya yang masuk akal ya Bapak Ibu ya, karena ini akan diteruskan kepada global informasinya. Jadi Bapak Ibu harus menuliskan secara detail kenapa sampai terlambat proses di portal. Nah di sini tampilannya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu sekretaris yang biasa memproses kayaknya sudah sangat familiar ya dengan tampilan ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini nama partisipannya yang akan di exit. Nah kalau ini tampilannya untuk yang di exit secara tidak terencana, karena tanggal efektif date-nya tidak bisa diisi ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu proses hari ini tanggal 14 Mei, efektif date-nya ketika Bapak Ibu save, otomatis efektif date-nya hari ini, gitu ya. Hari ini di tanggal Bapak Ibu memproses. Kemudian, nah di sini yang saya bilang tanggal terakhir kali anak hadir. Nah ini tanggal yang Ibu Bapak Ibu isi ya. Ketika Bapak Ibu melakukan kunjungan, nah di sini tanggal terakhirnya diisi. Nah kalau untuk yang secara terencana tanggalnya boleh diisi, karena biasanya bisa diisi tanggal kelulusan dari anak tersebut, ya. Iya Bapak Ibu masih sangat tahu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian, nah ini alasan, salah satu alasannya adalah reach the end of the relevant program available at the church. Ini yang alasan, bukan yang maksimum 22 tahun, tapi ini alasan ketika anak sudah menyelesaikan keseluruhan program yang ada di PPA. Dan itu yang saya bilang, beragam, ada dari usia 18 sampai 21 tahun. Gitu ya. Kemudian ini, kalau Bapak Ibu ingat, ini yang di bagian bawahnya, additional exit comments. Nah ini, di sini kan keterangannya forum global partner, ini untuk global. Jadi Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu sudah lewat 60 hari, prosesnya sudah overdue, Bapak Ibu harus mengisi notes ini, menjelaskan kenapa anaknya di exit terlambat begitu ya, sampai lewat 60 hari. Ini wajib untuk Bapak Ibu isi. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang terencana itu. Nah, ini salah satu juga yang jadi concern kami Bapak Ibu ketika anak atau partisipan dikeluarkan secara tidak terencana dan alasan Mary atau menikah Bapak Ibu ya. Untuk partisipan yang telah menikah secara sah baik agama dan capil bisa melakukan centang pada bagian partisipan is married. Nah ini kadang suka saya follow up dengan PPA, jadi ada anak alasannya sebenarnya belum menikah secara sah baik agama dan capil tapi sudah dicentang. Itu biasanya kalau ketika saya tanya, oh baru berencana akan menikah. Kalau baru akan menikah berarti belum ya Bapak Ibu ya, jangan dulu dicentang. Artinya kan memang anaknya belum menikah, baru berencana. Bisa jadi kan nanti dalam perjalanan anaknya ternyata tidak jadi menikah. Tapi di dalam data sudah tercatat sebagai anak yang sudah menikah. Gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada tanggal anaknya resmi menikah secara agama dan capil, baru Bapak Ibu mencentang partisipan is married. Penting Bapak Ibu untuk data ini, karena data ini yang selalu diminta juga saya sebagai SDCFT. Data ini saya selalu paparkan setiap bulan kepada Bapak Ibu PF, karena mereka tentunya akan follow up kepada Bapak Ibu. Kenapa anaknya dengan usia segitu sudah menikah, begitu ya? Sedih kan Bu? Kalau saya sih sangat sedih ketika saya harus menerima Bapak Ibu memproses anak, kemudian sudah dicentang itu partisipan is married ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan, jika partisipan dikeluarkan dari program karena hamil dan berencana menikah atau partisipan sudah berkeinginan menikah, wajib menuliskan alasan tersebut pada komen untuk National Office dan FCP dan tidak melakukan centang pada bagian partisipan is married. Nah ini alasan yang cukup beragam juga ya Bapak Ibu ya. Ini
masuk di alasan anak tidak mematuhi aturan. Nah ini untuk Yun. Ini sering sih ketika saya tanya, ketika Bapak Ibu tidak melengkapi bagian komen untuk National Office di PPA, saya suka bertanya kan ini alasan detailnya apa. Nah ada memang dari beberapa PPA yang baru ketika saya tanyakan baru menginformasikan ke ibu anaknya sudah hamil dan akan berencana menikah. Anak saya suka tanya detail kan, anaknya hamil berapa bulan, apakah dari PPA baru tahu, apakah ketika anak berkegiatan PPA-nya tidak tahu begitu bahwa anaknya sudah ada isi begitu ya, sudah hamil. Nah itu, ini sekali lagi ya Bapak Ibu ya, saya minta transparansinya dari Bapak Ibu untuk secara terbuka memberikan komen kalau memang alasannya anak sudah tidak mematuhi aturan dan anaknya sudah hamil, silakan bisa dituliskan di komen tersebut begitu ya. Bahwa anaknya akan menikah, berencana menikah, atau saya juga sering menemui ada alasan anaknya walaupun tidak hamil, tapi anaknya memang sudah berkeinginan untuk menikah, tapi tetap sayang ya Bapak Ibu yang anak dengan 18 tahun, 17 tahun dan sudah berkeinginan untuk menikah walaupun belum hamil, tetap sangat disayangi. Bapak Ibu masa depan mereka masih sangat panjang gitu ya. Tapi mungkin karena panggilan ya, mungkin ada teman-teman yang dirasa dia lihat oh mereka saja sudah berkeinginan menikah, saya juga mau begitu ya. Itu sangat disayangkan sih Bapak Ibu, jangan sampai lah ya. Dan saya harap semoga angka untuk anak dikeluarkan karena alasan ini tuh tidak banyak gitu ya. Kalau boleh diminimalisir lah Bapak Ibu ya. Nah ini agak kecil tapi Bapak Ibu bisa lihat ini contoh ya, yang ada di portal ketika anak dikeluarkan dengan alasannya ada yang sudah dicetak partisipan is married, ada juga yang sudah menuliskan anak sudah menikah di bagian kolom komen untuk National Office dan FCP atau PPA ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada yang karena anaknya memang sudah mau menikah tapi tidak dicetak karena memang anaknya belum menikah secara seagama dan syariat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke kematian partisipan. Kematian partisipan masuk sebagai tidak secara apa? Tidak atau tidak terencana? Tidak terencana. Ya betul, tidak terencana. Karena siapa yang merencanakan meninggal ya Bapak Ibu? Tidak ada yang merencanakan meninggal Bapak Ibu. Jadi ketika anak meninggal, anak akan diexit di portal secara tidak terencana. Nah, untuk kematian partisipan, PPA menginformasikan ke Compassion mengenai kematian partisipan paling lambat 2 hari setelah partisipan meninggal. 2 hari Bapak Ibu. Ada yang 1 bulan setelah partisipan meninggal, ada yang 2 bulan. Tidak ada. 2 hari. Jadi saya ingatkan lagi Bapak Ibu ketika partisipan sudah meninggal, batas untuk mengingatkan untuk menyampaikan informasinya kepada pihak ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu orang pertama yang Bapak Ibu informasikan adalah kepada pihak. Karena setahu saya ada form juga ya untuk ketika partisipan meninggal itu ada form yang harus diisi dan kronologis lengkap dari anak mungkin sakit sampai akhirnya tim medis menyatakan anaknya meninggal dan itu waktunya itu 2 hari sejak anak dinyatakan meninggal. Kemudian proses partisipan keluar dari program akan diselesaikan di portal PPA atau partisipan life cycle event dalam waktu 7 hari kalender dari tanggal partisipan meninggal dengan mengisi kronologi kematian secara lengkap dari mulai hari, tanggal, partisipan sakit, tindakan apa yang dilakukan oleh orang tua, dukungan apa yang telah diberikan oleh PPA sampai partisipan akhirnya dinyatakan meninggal oleh tim medis. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, secara lengkap Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu dalam waktu 2 hari sudah menginformasikan kepada PF, nah Bapak Ibu sudah bisa dalam waktu 7 hari kalender Bapak Ibu sudah bisa memprosesnya di portal dan menuliskan secara lengkap untuk kronologi. Nah kalau untuk di form mungkin lebih lengkap dan lebih panjang ya. Kalau di portal memang dia terbatas ya Bu ya, teksnya itu terbatas, tapi diharapkan Bapak Ibu bisa memaksimalkan kolom teksnya untuk menuliskan kronologi secara lengkap. Kenapa? Iya betul dan jelas mengenai kematian dari partisipan. Saya coba kasih contoh ya dari PPA yang lain Bapak Ibu mengenai proses anak yang dihapus karena meninggal. Dan di sini di bagian bawahnya ya Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu mengisi yang bagian atas, ada bagian bawahnya itu death report tulisannya, ada tanggal anak kapan meninggal, kemudian kronologinya secara lengkap. Saya coba bacakan di bawah ini karena memang tidak terlalu terbaca. Nah,
di sini kronologinya tanggal 11 Agustus 2024 anak merasa pusing dan panas. Pada tanggal 12 Agustus jam 6 WITA anak mengalami kejang dan tak sadarkan diri. Kemudian anak dibawa untuk pengobatan tradisional sampai pukul 10. Namun belum sadarkan diri sehingga dibawa ke rumah sakit Hikmah Sukamaju dan langsung menuju UGD. Pada pukul 11 partisipan kembali kejang dan tidak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia. Hal yang sudah dilakukan staf adalah memberikan edukasi untuk melakukan pemeriksaan serta pergantian biaya selama berobat. Tetapi keluarga lebih memilih dan merasa partisipan sudah jauh lebih baik selama melakukan pengobatan tradisional. Selain itu, hal yang sudah dilakukan staf adalah mengontrol makan anak waktu berkegiatan di PPA sesuai dengan instruksi orang tua. Kurang lebih begini ya contohnya Bapak Ibu ketika mengisi kronologi yang ada di portal. Jadi sekreasi Bapak Ibu lah untuk bisa mengisi semua informasi secara lengkap dengan teks yang dibatasi begitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah ini saya coba menampilkan data dari Juli 2024 sampai April tanggal 30 untuk anak-anak yang saya exit Bapak Ibu ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat ini saya coba tampilkan untuk Bolmong Raya, jadi Bol Amondo 1, 2, dan 3. Nah Bapak Ibu bisa melihat untuk bola Amondo 3 itu sebenarnya paling sedikit dari teman-temannya dari gelombang 1 dan gelombang 2. Ada sebanyak 141 partisipan yang saya proses sejak bulan Juli 2024 sampai April 2025. Sebanyak 141 untuk gelombang 3. Dan untuk total keseluruhan ada sebanyak 528 partisipan yang di-exit. Sedikit atau banyak ini Ibu, Bapak Ibu? Banyak. Ini sangat banyak. Saya ingat kalau fiskal year 24 ya, fiskal year yang lalu itu ada sekitar 720-an, tapi itu keseluruhan region Sulawesi 2 keseluruhan. Jadi kalau ini kan datanya cuma Bolmong ya, Bolmong Raya. Kalau keseluruhan berarti ada sama Toraja, ada sama Luwu juga, itu 700-an. Nah ini tuh baru sampai April datanya sudah 528, cukup banyak. Nah ini saya coba tampilkan alasannya. Seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, alasan paling banyak itu tadi tidak mematuhi aturan. Nah ini partisipan or caregiver non comply with policies ada sebanyak 160 anak yang di-exit dengan alasan tersebut. Tapi bersyukur Bapak Ibu untuk alasan kedua terbanyak positif ada di anak dihapus secara terencana, yaitu anak mencapai usia maksimal reach maximum age, yaitu sebanyak 125 partisipan yang di-exit dengan alasan tersebut ya Bapak Ibu ya. Sisanya dengan alasan tidak terencana yang paling banyak kedua itu family move and non-transfer dan family move and transfer non available. Jadi keluarga pindah, anaknya juga harus ikut pindah dengan keluarga, kemudian lokasi yang anak itu dan keluarga pindah itu tidak ada PPA-nya, tidak bisa ditransfer, akhirnya harus di-exit. Kemudian bersyukur juga alasan lainnya yang banyak itu ada 69 partisipan yang di-exit dengan alasan anak sudah menyelesaikan seluruh program yang ada di PPA sehingga anaknya di-exit secara terencana. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini datanya tidak sedikit, banyak. 1-2 anak itu banyak, kita tetap anak itu tetap matters untuk kita ya. Jadi mau 1 atau 2 itu tetap kita anggap banyak. Sebisa mungkin ketika kita mengeluarkan anak dari PPA itu secara terencana ya Bapak Ibu, bukan tidak terencana. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah di sini ketika kita bicara mengeluarkan anak dari program harus ada final letternya, harus ada surat terakhir yang dituliskan oleh anak kalau anaknya masih bisa dijangkau ya Bapak Ibu ya, bisa menuliskan final letternya. Tapi kalau sudah tidak bisa dijangkau, dari staf yang akan menuliskan final letternya. Nah ini kurang lebih tampilannya seperti ini untuk final letter. Bapak Ibu sekretaris juga pasti dan KTM sudah familiar ya dengan template final letter ini. Dan nanti akan dijelaskan secara detail dari bagian letter juga ya untuk template ini. Nah informasi yang diberikan tidak akan mengandung informasi kontak partisipan. Dalam arti ya walaupun ini
surat terakhir bukan berarti Bapak Ibu bisa mengisi, oh sponsor ini kontak saya ya, ini nomor saya, ini nama FB saya, silakan kontak saya secara langsung. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetap tidak diperbolehkan untuk menuliskan informasi kontak pribadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika partisipan yang akan dihapus memiliki sponsor, maka harus menulis surat terakhir atau final letter pada penghapusan. Wajib Bapak Ibu untuk partisipan yang memiliki sponsor. Karena kita harus memberitahukan kepada sponsor bahwa anak ini sudah tidak ada di PPA, sudah tidak berkegiatan. Dan surat terakhirnya itu harus kita sampaikan kepada sponsor. Kemudian jika final letter ditulis oleh orang lain dan bukan partisipan yang dihapus, karena mungkin partisipannya sudah bisa dijangkau ya, maka nama dan fungsi di PPA harus disertakan di dalam surat, seperti ditulis oleh siapa, ditulis oleh koordinator ya. Kemudian final letter dari partisipan yang meninggal akan ditulis oleh koordinator PPA dan dikirimkan ke kantor Compassion. Ini ada pertanyaan juga dari Bolmo 1 kemarin, Ibu, kalau misalnya dari keluarganya mau menuliskan, bisa dari keluarganya mau menuliskan, tapi kan kita tidak mungkin memaksa keluarganya dalam masih suasana berduka, Ibu tolong tuliskan surat terakhir untuk sponsor, tidak mungkin seperti itu ya. Jadi yang bertanggung jawab untuk menuliskan final letter adalah koordinator ya. Kita beralih ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Mengapa informasi partisipan keluar dari program baik secara terencana atau tidak terencana perlu diinformasikan secepatnya kepada supporter? Ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mengapa informasi partisipan keluar dari program baik secara terencana atau tidak terencana perlu diinformasikan secepatnya kepada supporter? Supaya dia menghentikan supporter. Dana maksud. Iya. Supaya mungkin bisa diganti dengan anak lain, dia bisa mensponsori anak. Terima kasih Ibu Lisa. Ibu Lisa bilang supaya supporternya bisa mensponsori anak lain. Ada lagi? Ada. Oke. Oh, Supaya DP sponsor itu dia mengetahui yang sebenarnya anak tersebut kalau memang sudah meninggal. Terima kasih Bu, Ibu Putri. Terima kasih ya, supaya sponsor mengetahui, sponsor dapat update bahwa anaknya telah meninggal atau dikeluarkan dari PPA. Satu lagi. mungkin selain yang dibilang tadi, mungkin supaya sponsor dapat menghentikan misalnya pembiayaan, misalnya kadang-kadang kirim gift ke anak gitu. Kalau terlanjur, kalau belum tahu kongso kirim, kan pasti itu mesti balik ulang atau bagaimana. Ribet lagi. Makasih Ibu Nina ya, betul ya Ibu Nina. Jadi supaya sponsor menghentikan pendanaannya ya, karena kan anaknya diberikan dana begitu ya. Nah kita coba lihat jawabannya. Nah, mengapa? Karena hal itu sebagai komitmen dan integritas kita terhadap supporter. Dan sebagai informasi kepada supporter bahwa anak yang telah disponsori tidak lagi berkegiatan di PPA, kemudian membuka peluang untuk anak lainnya mendapatkan supporter. Jadi sama dengan jawaban Bapak Ibu, tapi yang saya highlight Bapak Ibu adalah komitmen dan integritas kita kepada supporter. Gitu. Jadi ketika mereka memutuskan untuk mensponsori anak, kita punya komitmen dengan mereka dan punya integritas juga untuk menyampaikan kepada sponsor bahwa anak mereka sudah tidak berkegiatan di PPA. Kita coba menempatkanlah jadi supporter ya begitu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita mensponsori anak tersebut, dapat update dari anak tersebut. Tapi ketika dari pihak kita tidak memberikan update, dan sponsor kan pasti bertanya-tanya anak saya ini masih aktif atau tidak begitu ya. Jadi tanggung jawab kita untuk menginformasikan kepada sponsor anaknya masih aktif di PPA atau tidak. Itu mengapa ketika anak sudah tidak berkegiatan, kenapa disampaikan standarnya itu 7 hari kalender ya. 7 hari kalender kita sudah harus proses di portal bahwa anaknya itu sudah harus dikeluarkan dari program gitu ya Bapak Ibu ya, karena kita punya komitmen dan integritas kita terhadap sponsor. Dan itu yang Bapak Ibu sampaikan supaya kita memberikan
kesempatan kepada anak lain untuk disponsori, dan sponsor juga mendapatkan kesempatan untuk sponsor yang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Sudah selesai Bapak Ibu dengan proses penghapusan anak, penyegaran atau penghapusan anak keluar dari program Bapak Ibu. Saya menutup dengan reminder sebagai pengingat Bapak Ibu untuk data update anak Bapak Ibu. Ketika saya bilang update anak, apa yang ada di kepala Bapak Ibu? Foto anak. Betul Bapak Ibu. Jadi ketika saya bilang update anak, itu bukan cuma datanya saja yang update, tapi fotonya juga. Bukan cuma fotonya saja, tapi datanya juga diupdate ya Bapak Ibu ya. Jadi keduanya tidak terpisahkan Bapak Ibu, foto dan data. Tapi untuk data anak, Bapak Ibu ketika melakukan pembaruan informasi, pendidikan dan data berat badan tinggi. Nah, untuk melakukan pembaruan informasi, pendidikan dan data berat badan tinggi badan pada program partisipan itu dilakukan secara rutin ya Bapak Ibu ya, tidak menunggu jadwal 16 bulan. Jadi ini ya, saya informasikan untuk yang region Sulawesi 2 itu semuanya sudah portal. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui ada BPA yang belum portal. Jadi itu ketika mereka melakukan proses update, mereka tuh harus menginformasikan kepada SDS dan SDS yang melakukan di portal. Nah tapi bersyukur untuk region Sulawesi 2 sudah portal, semuanya sudah bisa langsung mengakses di portal dan bisa langsung mengganti ketika ada pembaruan. Jadi yang tidak perlu menunggu 16 bulan atau jadwal yang saya kirimkan, saya tanyakan dulu, apakah Bapak Ibu tidak menerima jadwal sepanjang fiskal 25 yang saya kirimkan di awal Juli 2024? Adakah yang belum menerima? Ada? Belum? PPAI 0245 belum menerima? Oh belum menerima ya? Oh sudah? Jadi semua sudah menerima kan ya? Sudah. Iya, semua sudah menerima kan? Itu jadwal anak 16 bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi 16 bulan Bapak Ibu sudah bisa melakukan proses update anak. Nah, tapi yang wajib Bapak Ibu untuk melakukan pembaruan adalah data berat badan anak dan tinggi badan serta pendidikan. Karena kan kalau balita itu yang paling sering ya, itu setiap bulan kayaknya harus 3 bulan. karena harus mengetahui, karena akan mengetahui kondisi perkembangan anak. Nah sisanya kan sesuai dengan program, ada yang per 6 bulan ya diambil. Nah itu tidak perlu menunggu jadwal 16 bulan. Kemudian untuk pendidikan juga ketika anak sudah naik kelas, Bapak Ibu sudah bisa langsung pembaruan data bahwa anaknya misalnya dari kelas Setiap tahun 6 naik kelas 1 SMP gitu ya, itu sudah bisa dilakukan pembaruan data. Artinya Bapak Ibu akan melakukan pembaruan data untuk yang data pendidikan di tanggal di bulan Juli. Ya kan ya, di bulan Juli karena anak-anaknya baru mulai naik kelas itu di bulan Juli. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Dan sebagai informasi mungkin ada yang masih bingung, Ibu ada ini 16 bulan, 17 bulan dan 18 bulan gitu. Ada yang masih suka bingung kan dengan itu. Nah tapi seperti yang saya sampaikan, yang saya kirimkan sepanjang fiskal year itu 16 bulan. Kenapa dari 16 bulan bukan 18 bulan? Karena memberikan waktu kepada Bapak Ibu, karena kadang-kadang ketika Bapak Ibu memproses data maupun foto ada yang tidak sesuai standar. Nah kita memberikan waktu 2 bulan sebelum masuk 18 bulan untuk kami setujui di portal untuk Bapak Ibu bisa proses. Bersyukur kalau semuanya sudah sesuai standar. Jadi nanti tinggal menunggu 18 bulan baru saya akan setujui di portal begitu ya. Tapi kalau misalnya di 16 dan 17 bulan masih ada data yang kurang begitu ya, yang harus dilengkapi. Nah Bapak Ibu punya waktu sebelum 18 bulan dan sebelum dia masuk overdue 19 bulan. Karena kan dia overdue ketika masuk 19 bulan. Sebenarnya itu ya Bapak Ibu, kenapa kita mulai dari 16 bulan. Dan ada juga yang suka bertanya, Bu saya sudah dari 16 bulan dan 17 bulan melengkapi, kenapa ini masih ada di dashboard? Nah itu lagi saya informasikan, saya baru bisa akan memproses ketika anak itu masuk di 18 bulan. Begitu. Jadi saya belum bisa proses kalau itu jadi 16 dan 17 bulan. Tapi harapan kami kan ketika dia masuk 18 bulan sudah lengkap semuanya. Jadi saya tidak perlu follow up lagi dengan Bapak Ibu, tinggal approve saja dan selesai. Begitu ya Bapak Ibu ya semuanya. Itu untuk update. Nah ini itu melakukan pembaruan data partisipan, data dan foto sesuai jadwal mulai dari 16 bulan, jangan sampai menunggu overdue 19 bulan. Jadi kalau untuk foto wajib menunggu jadwal ya Bapak Ibu ya, 16 bulan baru Bapak Ibu melakukan proses update
di BPA ya, Bapak Ibu sekarang kan pakai BPA untuk bentar, saya nanti ada sisi untuk melakukan proses foto anak. Demikian Bapak Ibu untuk sesi saya refreshment untuk penyelenggaraan anak keluar dari program, kemudian sedikit mengingatkan terkait dengan proses update anak. Nah Bapak Ibu sekarang ada sesi tanya jawab. Kalau ada dari Bapak Ibu mau bertanya, dipersilakan. Tadi 239 sudah lebih dulu. Oh iya, bisa setelah sesi ini saja Ibu ya, sesi tanya jawab. Kita masuk ke KPP. Jadi 0239. Baik, terima kasih. Cuma mau konfirmasi soal tadi foto 15, 16, 17, 18 bulan itu kan itu prosesnya disampaikan tadi bahwa kalau sudah waktunya 18 bulan atau sudah 18 bulan itu baru di-approve. Sementara yang PF dengan kami dia sering tanya, ini sudah bikin belum? Padahal sudah bikin. Maksudnya itu karena dia masih keluar. Jadi mungkin konfirmasi kalau bisa mungkin dikomunikasikan. Itu soal komunikasi mungkin. Jadi biasa dia tanya ini keluar soal 15 bulan gitu. Akhirnya ya kita catat saja. Ini bukti bahwa kirim semua tinggal di approve. Jadi kita tinggal bilang begitu. Jadi mungkin komunikasi dengan BM dengan SBS mungkin itu yang diperbaiki atau supaya orang juga karena ini kita alami. BM minta ini sudah kita kirim ini kita konfirmasi dengan SDS dan kita akhirnya sampaikan lagi. Jadi mungkin ini kok kita berbahasa mana supaya cepat mengerti. Tapi maksud tanya dulu dah. Bilang dulu. Ini so tanya Pak SDS atau belum? Karena kan kita komunikasi dengan SDS soal foto, oke. Akhirnya tinggal jadi kesannya nggak nyambung begitu. Jadi kesannya mau bersalahkan atau mau bagaimana ini? Padahal nanda cuma masalah komunikasi. Besok kasih keluar ini data. Padahal nanti tanggal waktunya baru approve. Mungkin maksud saya supaya tidak salah mengerti dan terus sebab penanggapan untuk bikin siapa pun udah bilang ini lewat ini tanggal begini padahal tinggal mau proof. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dari ID 0239. Iya terima kasih Pak. Jadi memang kalau dari PF sendiri kan PF suka melihat datanya itu di dashboard sebenarnya. Dan kan yang memang kalau dashboard sampaikan ya Pak ya, dia itu tetap akan muncul kalau dia masuk 18 bulan. Jadi walaupun dari saya sudah cek, oh ini sebenarnya sudah lengkap begitu ya, tapi dia tetap akan muncul di dashboard gitu ya. Itu akan jadi masukan untuk saya juga. Jadi saya akan sampaikan juga ke Ibu PF ya bagaimana komunikasi kita untuk cocokkan data dan disampaikan kepada PPA. Nah kalau Bapak Ibu suka ingat, saya juga suka, tapi itu nanti saya akan coba rutin ya Bapak Ibu ya, saya suka upload di grup besar update mana yang sudah melengkapi dan belum. Nah kalau itu dari saya kan ketika saya hilangkan di 16 dan 17 bulan karena saya sudah cek dan itu memang sudah dilengkapi. Jadi saya sudah hapus di data saya, tapi itu tidak hilang di portal dan masih ada datanya PM begitu ya. Jadi saya pakai data saya karena saya sudah cek dan saya hapuskan dan itu yang saya update ke grup besar supaya Bapak Ibu bisa lihat mana yang Bapak Ibu sudah lengkapi dari sejak 16 dan 17 bulan. Begitu. Nah itu akan jadi masukan juga kepada saya akan komunikasikan juga dengan Ibu. Begitu ya. Terima kasih banyak Pak masukannya. Silakan Pak ID 0271. Oke, kasih atas kesempatan. Perkenalkan nama saya Kirumi Gobak. Sedikit informasi, saya paling banyak hutang update karena untuk PPA usia 12 tahun tidak cukup 1 sek. Oke, jadi mungkin ada banyak sekali pertanyaan, cuman karena waktu ini kita sudah catat banyak. Cuman ini sobat politik di kepala, tapi nanti mungkin akan dibahas secara mungkin lewat chatting. Mungkin ada beberapa yang penting dan
harus teman-teman juga tahu. Jadi tadi kita lihat untuk jumlah penghapusan di Bolmong, klaster Bolmong itu paling sedikit. Sebenarnya ini kalau dikeluarkan bisa saja lebih banyak. Tapi yang ditanamkan dari dulu empat orang di sini, mungkin bukan cuma di PPA lain juga, bahwa penghapusan anak itu sama dengan sesuatu skandal yang wow. Walaupun ada beberapa anak yang menghapus, orang tetap harus konsumi dulu supaya diusahakan jangan dulu hapus. Nah, jadi mungkin karena itu jadi yang data tadi tidak akan bisa akurat sampai kapanpun. Karena memang ujung-ujungnya orang adalah pelayanan. Kalau anak sudah memang mau, orang cari strategi apa yang bisa mau ini supaya anak bisa hadir. Karena walaupun dia semua 60 hari, tapi hari itu orang kunjungi tetap orang hitung ulang dari hari pertama. Mungkin itu ada beberapa yang kita tanyakan. Di sini kita banyak sekali rekrut anak-anak yang dari orang tua awalnya belum ada pekerjaan. Ya. Setelah so berjalan, ternyata tidak sengaja dari bapak dan mama sudah jadi PNS. Nah, oke, salah satunya contoh dari orang tua. Itu sempat kita tanyakan ke PF waktu lalu, kata PF, jika per anak hitungannya masih contoh $2. Berarti kalau ada 5 anak berarti kali berapa dolar. Nah, ini perincian kita. Contoh kalau ada 4 orang dalam rumah, taruhlah kalau $2 itu sekarang berarti 32.000. Kali 4 orang itu ada 128.000. 128.000 kali 30 hari itu ada 3.840. Kalau dia cuma PNS biasa, DP gaji masih di bawah itu, masih 3 juta. Berarti dia masih minus. Berarti dia masih membutuhkan. Di sisi lain, penilaian dari orang tua itu bahwa ini so PNS. Kenapa dia rekrut? Padahal mau pikir dia lebih susah karena DP waktu tinggal di guru di situ, tidak bisa mau cari sampingan yang lain. Nah, menurut kita itu susah. Tetapi kalau penilaian dan sistem itu tetap sudah susah karena dia harus PNS. Nah, itu belum lagi kalau ada yang baca mau di bank, itu lebih susah, lebih sakit daripada yang lain. Itu mungkin bagaimana kira-kira apakah anak itu harus diproses? Sedangkan ada anak-anak yang memang aktif. Anak-anak itu aktif dan oke, mungkin bisa dititipkan ikut saja program yang lain, tetapi dia tidak menerima lagi hak yang lain. Terus menyambung sedikit soal tadi yang update. Kalau kita bicara soal update manual, itu sangat enak Bu. Kalau ketika orang setiap hari itu bisa ukur tinggi berat anak, pas hari terakhir itu orang sudah lihat jadwal yang banyak itu bagus. Tapi kalau orang sebagai aplikasi sekarang sudah menggunakan aplikasi, anak itu tidak bisa difoto kalau tidak bisa belum sampai 18 bulan. Nah, kalaupun mau difoto ada notifikasi, ini akan ditimpa fotonya. Nah, terus kalau orang update sebelum waktunya update, saya rasa berat badannya itu tidak akan akurat. Oke, kalau tinggi badan pasti dia akan naik. Tapi berat badan itu bisa saja 1 bulan yang lalu dia belum sakit 50 kilo. Setelah sakit dia tinggal 38 kilo. Data yang akan kita kirimkan otomatis harus diperbarui lagi di hari yang sama. Memang ini yang resikonya adalah kita akan selalu overdo. Nah, selanjutnya mungkin ini soal juga komunikasi yang banyak menimbulkan kekurangan hati. Sakit hati. Karena di grup itu ini macam sudah ada, mohon maaf sebelumnya, sudah ada dualisme. Jadi saya sudah berbahas panjang lebar dengan Ibu Esther, muncul dashboard pemberitahuan dari PF, ini belum selesai. Nah, jadi PF itu adalah partner fasilitator. Jadi satu-satunya pintu yang dari orang ini ke PPA untuk ke completion harus lewat PF. Begitu juga dari completion ke PPA lewat PF. Kalau saya langsung ke STS, bagaimana dengan tupoksi PF? Makanya agar supaya komunikasi tetap bagus, akan lebih baik ditentukan apakah soal update ini kita bahas dengan PF atau langsung dengan SDS. Agar supaya seolah-olah PF ini kita sudah hiraukan, yang penting kalau sudah email ke Ibu Esther, padahal tugasnya orang itu harus menyampaikan dulu ke PF, mulai dari penghapusan, mulai dari surat dan lain-lain. Dan itu menurut kita mungkin generasi emasnya sekretaris ketika dia mulai dari training R berapa itu sampai sekarang
yang dari pekerjaan pertama cuma begini, sekarang begini. Banyak hal yang terang alami dan banyak sekali pihak yang terang melewati, dan puji Tuhan sampai hari ini masih sehat-sehat, masih full senyum walaupun dengan pekerjaan lebih banyak. Tetapi itu mungkin soal komunikasi agar supaya tidak akan miskomunikasi sebelumnya, seolah-olah orang sama dengan bapak lapor, ay, orang sebelum ke Pak Ibu Esther, ay, orang sebelum orang kalau lewat dari Pak Ibu Fine. Ini mungkin teman-teman juga mau bilang, cuman tidak sempat karena cuman kasih kita kesempatan, jadi kita sobat bilang. Jadi kalau bisa terang tentukan apakah soal update ini terang langsung saja ke SDS atau terang harus PF atau kita harus lapor kedua-duanya. Jadi otomatis kita akan ada dua tugas. Bu, ini sudah diupdate. Nah, padahal kalau aturannya tetap harus lewat dari PF. Mungkin demikian supaya sekali. Semoga ini juga menjadi mewakili beberapa pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak, banyak sekali Pak. Tapi mungkin yang pertama yang Bapak bilang tadi mengenai PNS ya Pak ya, ketika sudah kedua-duanya PNS, tapi hitungannya itu ketika anaknya ada 4 atau 5, nah itu dengan totalan Bapak itu, nah itu sebenarnya memang ada hitungannya, tapi saya jujur tidak terlalu tahu ya mengenai hal itu yang paling tahu adalah PM. Jadi mungkin Bapak bisa ngobrol langsung dengan PM mengenai hal itu, karena sebenarnya ketika mau mengambil keputusan ya Bapak Ibu ya, sebenarnya dari sisi pihak kita itu tidak punya hak untuk mengambil keputusan apakah anak itu akan dieksin, karena yang paling tahu keadaan kondisi partisipan dan keluarga itu adalah PPA, begitu ya, PPA yang paling tahu. Jadi dengan hitungan-hitungan Bapak itu ya, yang kalau masuk akal Bapak sampaikan kepada PM dan masih sesuai dengan aturannya, sebenarnya ya bisa saja begitu ya Bapak Ibu ya, Bapak maaf Bapak. Jadi sebenarnya kalau untuk lebih detailnya mengenai hal itu bisa ditanyakan kepada PF ya, itu Pak. Itu kemudian yang mengenai tadi BBTB juga ya. Nah itu seperti yang saya informasikan, kalau BBTB kan itu kan tidak perlu menunggu 16 bulan, tidak perlu menunggu jadwal. Jadi kalau misalnya program dari PPA, misalnya anak yang bukan balita ya, kalau balita kan sudah pasti dia setiap bulan harus diupdate untuk melihat perkembangannya. Tapi kalau untuk anak yang di atas itu kan ada program dari PPA, mungkin ada 6 bulan sekali gitu untuk update, ya disesuaikan saja ketika dalam program 6 bulan itu anaknya misalnya naik badannya, ya diupdate. Kemudian program lagi 6 bulan mau diupdate lagi, ya silakan diupdate ya. Karena itu privilege yang diterima untuk PPA yang sudah portal. Jadi kapan saja Bapak Ibu mau mengganti data BBTB maupun pendidikan, silakan. Mungkin Bapak Ibu salah, misalnya anaknya naik kelas 5, Bapak Ibu terlanjur ganti naik kelas 6 gitu ya. Tidak apa-apa, bisa langsung diubah kapan saja. Jadi tidak, itu akunnya tidak dikunci dan menunggu nanti 16 bulan baru bisa diupdate begitu ya. Terlebih untuk yang kalau data BBTB sama pendidikan itu mungkin sangat wajib. Tapi Bapak Ibu juga jangan lupa memperhatikan ketika anaknya sudah usia remaja, kadang saya juga suka menemukan case yang anaknya masih main boneka. Nah itu kan sudah tidak masuk dalam usia anak. Itu juga jangan lupa diperhatikan. Hobi. Begitu ya. Kemudian kalau misalnya ada household, ada anggota keluarga yang meninggal, nah Bapak Ibu tuh harus ganti, harus menghilangkan misalnya ibunya yang meninggal, harus menghilangkan nama ibunya dari household. Jadi akan ketahuan sudah berapa anggota keluarga di keluarga partisipan tersebut, seperti itu. Kemudian apalagi tadi Bapak? Mengenai komunikasi ya. Nah itu memang sebenarnya jadi tantangan juga untuk saya. Saya juga sebenarnya baru 10 bulan ya, terbilang sebenarnya masih berproses juga, begitu. Dan saya juga berkomunikasi sebenarnya dengan Ibu Fai. Itu yang jadi tantangannya adalah data kita itu yang sebenarnya harus disinkronkan. Nah kalau dari kami SDS sebenarnya itu juga tugas kami untuk follow up ke PPA secara langsung ketika ada data yang kurang lengkap. PF juga sebenarnya kan kerjaannya juga sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau mau ditambah dengan printil update begitu, foto belum lengkap, fotonya belum sesuai standar, itu kan apa ya begitu ya, maksudnya yang bisa bagian kecil begitu yang sebenarnya bisa kami sebagai SDS yang follow up langsung ke PPA. Nah itu jadi masukan ke saya juga secara pribadi, itu mungkin dari datanya saya dan datanya Ibu Fai yang akan kami sinkronkan begitu ya, supaya bisa sesuai ketika follow up kepada PPA secara langsung. Jadi kalau misalnya kayak kalau dengan 271 sudah sering ya, saya masuk di grup
271 ya. Dan ya kadang memang ada ini yang saya bilang belum lengkap, saya bilang belum lengkap, Infoid bilang sudah, atau Bapak bilang juga sudah begitu. Jadi kayak kok tidak sinkron datanya begitu ya. Itu, dan mungkin dialami juga ID 0239 dan mungkin beberapa dari Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itu nanti saya akan komunikasikan dengan Ibu Faid terkait sinkronisasi data kita gitu ketika melakukan follow up kepada PPA. Dan mungkin kalau misalnya dulu Ibu Faid mungkin secara rutin ya tiap bulan, tiap minggu update ke grup besar ya, mana saja data yang belum lengkap dan tidak lengkap. Nah saya kan ini belum secara rutin ya, saya baru 2 minggu. Nah itu saya juga akan berproses di situ. Saya akan berusaha untuk seminggu lah sekali saya proses update di grup besar supaya Bapak Ibu bisa tahu. Dan nanti saya bilang ke Ibu Faid patokan datanya itu dari grup besar itu ketika saya kirim ke grup besar supaya tidak ada miskomunikasi di dalamnya. Seperti itu Pak. Semoga bisa menjawab ya Bapak ya. Kalau bisa Bapak, dan yang tadi bisa dikomunikasikan langsung kepada BPF. Makasih Pak. Ada lagi? Ada Bu. Siapa lebih dulu ya? Oh ya, Bapak yang dari 0245. Terima kasih kesempatan. Perkenalkan, nama saya Sutisno Papene, koordinator PPA ID 245. Saya menyadari tidak ada undangan buat saya, tapi karena merasa terpanggil ini melaksanakan tugas. Jika ada berhalangan, orang yang tahu sebagai kepala operasional PPA harus bertanggung jawab, sehingga perlu tahu tentang materi ini. Pertanyaan kami tentang plan exit, ada batasan 22 tahun, tapi di kami sudah terjadi kasus ini lagi, ada kasus tanggal 19 Mei harus di plan exit, tapi usianya baru 18 tahun, jadi masuk 19 tahun. Pertanyaannya kan beda-beda, ada yang baru-baru, yang Bu Esther follow up yang sudah 22 tahun tapi belum di plan exit, karena nggak masuk di portal. Biasanya di portal ada pemberitahuan tapi itu nggak ada, sehingga komunikasi dengan Ibu Faid bilang komunikasi dengan Bu Esther untuk plan exit, tapi alasan menyelesaikan semua program di PPA. Nah pertanyaan kami, kenapa harus beda-beda, ada yang 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, sampai 22 tahun. Waktu dapat Bahkan ada isi. 17 tahun, anak kasih yang menangis. Kita baru 17 tahun sudah hapus, dia memang masuk di pemberitahuan plan exit. Nah, itu saya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak, Bapak Koordinator ikut ya. Ya Pak, nah untuk itu, nah kalau Bapak Ibu ingat saya bilang tadi kan ketika anak di exit itu yang di BPK dulu itu 20 tahun kan maksimalnya. Kemudian sekarang sudah diubah jadi 22 tahun. Nah mungkin bisa periksa lagi ke data anak waktu ketika didaftarkan di awal dan melakukan tanggal kelulusan, bisa jadi itu patokannya itu masih 20 tahun tanggal kelulusannya dan tidak diubah. Sehingga ketika anak sudah mulai masuk mendekati untuk tanggal kelulusan, baru aware, baru ternotis bahwa anak ini sudah mau di plan exit. Padahal dia baru 17 tahun, padahal dia baru 18 tahun. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya data dasar begitu untuk tanggal-tanggal kelulusan anak, Bapak Ibu bisa cek lagi, bisa lihat kembali, karena tanggal kelulusan bisa diubah, bisa diajukan kepada PR untuk diubah. Mengecek. Ketika sudah dapat Iya sih, Marco menit ke berapa sih? kita bisa untuk mengubah Mengecek. karena bisa jadi itu, bisa jadi anak itu karena Tanggal. masih dengan persyaratan 20 tahun untuk di exit secara maksimum usianya, nah belum diubah dengan sekarang yang sudah peraturannya berubah jadi anaknya 22 tahun yang maksimal usianya. Jadi itu bisa diperhatikan di data tersebut. Nah itu, dan kenapa Bapak tadi menanyakan kenapa alasannya jadi berubah-berubah, ada yang maksimum age, ada yang menyelesaikan keseluruhan program, karena sekarang dianggap dikeluarkan secara maksimal usianya ketika anak itu 22 tahun. Kalau anak itu masih 21 tahun, 20 tahun, berarti itu dikeluarkan secara terencana dengan alasan menyelesaikan keseluruhan program yang ada di PPA. Itu saja sih sebenarnya perbedaannya, hanya karena usianya. Tapi kalau mau bilang program itu anak keluar itu positif karena dikeluarkan secara terencana. Tapi jangan sampai ada kasus-kasus yang sebenarnya anaknya itu masih aktif di PPA, masih 17 tahun dan sebenarnya masih perlu dibantu dan sudah keluar plan exit-nya itu, jangan sampai itu terjadi. Nah itu solusinya untuk mencegah adalah melihat kembali tanggal kelulusan anak. Begitu. Jadi Bapak Ibu boleh Cari waktu tuh orang dua. Anak 17 tahun. Bahagia. Lihat lagi tanggal kelulusannya, kalau dirasa di anaknya tanggal kelulusannya itu masih 19 tahun atau masih 18 tahun, mau ajukan kepada PF untuk perubahan tanggal
tanggal supaya maksimalnya sampai dia 22 tahun. Begitu. Jadi solusinya dilihat dari tanggal kelulusan anak di data di portal. Begitu sih. Silakan ajukan teman-teman dengan anak yang anak aktif tapi saya mendapatkan exit, tapi dia harus 15 tahun. Tapi yang menurutnya Pak Suara 15 tahun exit. Waktu komunikasi dengan Pak Mas sebelumnya, belum sempat lagi diajukan lagi setelah 8 bulan sebelum exit dilaporkan. Tapi kurang tahu kan 2 bulan supaya ada pemberitahuan dan kita udah tahu anak itu yang mana. Jadi contoh sama ini kan kita ada rapat belum dia 18 tahun itu. Dan sebenarnya ada peluang itu harus kesempatan ini bisa bertanya bagaimana caranya. Karena ini masih aktif baru keluarga yang aktif di anak 12%. Iya. Jadi itu ada dari caranya ini yang kita tahu bagaimana dia bisa ditunda. Nah, sebenarnya kalau untuk pengajuan anak, pengajuan untuk plan exit ya, untuk tambahan usia tanggal kelulusannya itu tuh 6 bulan sih Pak sebenarnya. 6 bulan dari sejak tanggal anak lulus. Itu masih punya kesempatan untuk mengganti. Tapi kalau sudah misalnya 3 bulan, 2 bulan itu sudah tidak bisa. Makanya saya bilang sebenarnya untuk solusinya untuk mencegah jangan sampai anak yang lain terjadi hal seperti itu, kita melihat kembali data anak-anak yang kita layani itu khusus usia di atas 17 tahun, tanggal kelulusannya sudah sesuai atau tidak. Kalaupun dirasa belum, nah itu baru bisa melakukan pengajuan. Dengan alasan seperti itu ya, anaknya masih perlu dan layak untuk dibantu. Dia masih aktif di PPA. Jadi itu bisa jadi alasan untuk pengajuan kelulusan. Seperti itu sih. Makasih Pak. Ada dari 0239? Oh, Iya. Tadi sebagian terjawab di pertanyaannya Bapak Koordinator. Sebelumnya Bu mohon maaf, secara pribadi kita kan baru, tapi sekretaris juga belum terlalu lama. Jadi ini merupakan kali pertama kita ikuti ini training yang masalah exit, surat, dan juga update. Nah, kata orang PPPA Bu, ada anak yang sudah lulus SMA 2 tahun yang lalu. 2 tahun berjalan ini dia mengikuti program pengembangan di PPA. Kemudian awal bulan ini dia kerja di Paris Superstore, Kota Baru. Itu orang semua kasih exit terencana atau bagaimana itu? Nggak bisa. Orang Tidak tamu terencana. banyak yang begitu. Selulus SMA ada yang masih ikut pengembangan, tapi karena orang di sana orang pekerjaan itu tambang Bu. Jadi anak-anak biar masih kecil dan secara usia, tapi kalau orang badan besar, orang rasa orang boleh mau menambang, orang pergi tambang. Jadi setelah lulus sekolah SMA, SMK, orang pergi tambang. Kadang hari Jumat, Sabtu Minggu orang pulang, itu baru orang ikut kelas pengembangan di BPA. Tapi ada juga yang memang orang agak susah mau jangkau karena tinggal di tambang terus, mau orang kunjungi juga di bisa. Cuma itu pertanyaan. Dan untuk yang memang itu DP plan exit dan ini orang masih bingung karena Pak orang PPPA memang orang belum pernah keluar anak secara terencana karena memang kita secara pribadi pun masih bingung dengan hal itu. Terima kasih. terima kasih Ibu. Tadi Ibu Sekretaris dan siapa Mbak? KTM ya baru ya. Tapi koordinasi dengan koordinator juga kan ya Bu mengenai hal ini. Nah sebenarnya itu dikembalikan lagi sih kepada PPA, apalagi untuk anak usia yang sudah youth ya, yang sudah lulus SMA. Nah apakah di programnya itu di PPA masih menampung aktivitas atau kegiatan untuk anak usia ini? Kalau misalnya pengembangannya masih ada, kenapa harus di-exit Ibu? Begitu ya. Kalau pengembangannya masih ada, silakan dilanjutkan. Nah, kecuali kalau misalnya mereka sudah di kota, misalnya sudah di luar kota, dan tapi ada sih beberapa PPA yang walaupun mereka ada di luar, sekolah di luar ya alasannya ya, sekolah di luar, tapi ada kelas jauh begitu Ibu, ada PPA yang kasih program kelas jauh. Tapi kalau misalnya sudah tidak kerja, kalau sudah bekerja berarti sudah memiliki penghasilan sendiri harus di-exit Ibu. Tapi itu bukan yang secara
itu tidak terencana. Walaupun sudah lulus SMA, kecuali dia tanggal kelulusannya tanggal berapa dulu Ibu? Kalau dia tanggal kelulusannya, dia itu sesuai tanggal kelulusan sebenarnya sih Ibu, dia akan muncul plan exit ketika sesuai dengan tanggal kelulusannya, begitu. Jadi dia patokannya di tanggal kelulusannya, completion date-nya, baru bisa dinyatakan dia exit secara terencana. Jadi informasinya mirip lah dengan ini ya. Jadi boleh dari PPA bisa lihat kembali anak-anak yang sudah usia youth 17 tahun ke atas tanggal kelulusannya sudah sesuai atau tidak. Apakah dia akan diluluskan di usia 19 tahun, 20 tahun atau 22 tahun. Nah itu tergantung dari tanggal kelulusan yang ada di input di portal. Begitu. Jadi bisa lihat lagi dari data di portal untuk partisipannya. Nah tapi kalau misalnya case yang kayak anaknya sudah tidak berkegiatan, dia sudah kerja di luar, dia sudah punya penghasilan sendiri, sudah tidak aktif di PPA, nah itu dikeluarkan secara tidak terencana. Begitu. Semoga bisa menjawab Ibu ya. Makasih Ibu. Ada lagi? Aku terima kasih atas kesempatan. Saya sudah tadi. Sebenarnya ini kita mau tanya secara japri waktu berapa hari lalu, tapi pas dapat info orang mau ada training penyegaran ini, jadi tanya di sini. Ini yang terjadi di PPA Patorang, ada kebingungan yang hakiki. Ada satu anak yang orang serencana mau exit secara tidak terencana karena tuh anak tidak mau berkegiatan di PPA. Tapi karena kami juga mengingat batas itu 60 hari semenjak kami mengunjungi anak. Jangan lupa anak itu sudah beberapa kali dikunjungi. Pertama 2 kali dikunjungi, kemudian anak hadir. Beberapa minggu lagi dia tidak hadir, kami kunjungi. Dan seterusnya sampai pada saat mau hapus, tuh anak hadir. Baru kemudian setiap akhir bulan kan kita evaluasi ya Bu ya. Ada anak yang mau dihapus. Selesai kita evaluasi sudah ditetapkan bulan ini tanggal begini itu hapus saja anak ini karena mengusahakan supaya anak tidak hapus, tapi mau tidak mau dengan berat hati terus hapus. Tiba-tiba datang itu gift untuk anak tersebut, maka kebingungan terjadi. Saya mau tanya itu, apakah kami tetap harus menghapus anak meskipun gift-nya itu sudah masuk di list yang sudah masuk di email, atau maksudnya opsinya ini, apakah kita harus hapus dan gift-nya harus tetap diserahkan, atau gift-nya tidak diserahkan kita hapus, atau diserahkan saja tunggu 1 bulan atau berapa 60 hari baru dihapus. Itu saja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu ya untuk pertanyaannya. Saya senang kalau ada yang memberikan case-case supaya kita semua bisa belajar ya dari case-case kita. Nah kalau dari Ibu sendiri sebenarnya lagi mirip dengan saya jawab dengan ID 0271, ketika ada kasus-kasus seperti itu sebenarnya yang berhak itu dari BPA untuk memutuskan. Jadi kalau misalnya dirasa seperti itu, kita sudah memberikan kesempatan. Anaknya sempat masuk. Setelah itu tidak masuk. Habis itu anaknya masuk. Tidak masuk lagi begitu. Nah berarti anaknya sudah tidak berkomitmen sebenarnya. Anaknya benar-benar, maksudnya kan ketika masuk di PPA ada menandatangani komitmen. Harus mengikuti peraturan yang ada. Nah kalau seperti hal yang terjadi itu kan berarti anaknya tidak mengikuti. Tambahan lagi Bu, anak ini memang secara ekonomi memang layak sekali untuk dibantu karena dia sudah anak piatu dan masih ada adik-adik kecil yang harus di Iya dengan kondisi seperti itu. Ketika anak iya mereka kan berkomitmen untuk mengikuti peraturan yang ada di PPA. Benar. Jadi kalau misalnya peraturannya 3 kali dalam 1 minggu 3 kali harus berkegiatan, harus ikut. Dari PPA sendiri sudah memberikan kesempatan, kita sudah mengunjungi loh, dari staf PPA sudah langsung mengunjungi untuk istilahnya membujuk anak untuk tetap berkegiatan di PPA karena PPA juga tahu kondisi anak ini sangat layak untuk dibantu.
Tetapi dari anaknya yang tidak berkomitmen ibu, Iya. bagaimana PPA? Maksud saya gift-nya itu bagaimana Ini ya? yang pertama dulu. Oh iya, oke. Ya, ketika anak tidak konsisten datang ke Oke. PPA, artinya dia tidak berkomitmen begitu. Sudah dikunjungi juga, sudah berusaha dari PPA, tapi anaknya masih begitu datang pergi, jadi kayak punya aturan sendiri ibu. Saya kan PPA kan kita punya aturan, Iya. kenapa anak yang mengatur gitu ya jadwalnya. Nah itu kembalikan kepada PPA Oke. untuk memutuskan apakah akan di-exit atau PPA mau menerima begitu terus gitu kan. Tidak. Punya anak yang tidak mau berkomitmen, kan artinya itu sudah melanggar aturan. Itu satu. Dan kemudian yang untuk kedua, untuk anak itu kasusnya juga ini ya Bu ya, datang pergi atau ini sama sekali sudah tidak datang selama 60 hari, sudah tidak berkegiatan. Waktu kita evaluasi terakhir kali memang sudah mau dihapus. Tapi tiba-tiba list gift-nya muncul. Itu yang mau saya tanyakan. Apakah menunda penghapusan anak, gift-nya diberikan, atau gift-nya tidak diberikan, anak tetap dihapus, atau bagaimana? Anaknya masih bisa dijangkau ibu? Anaknya masih bisa dijangkau, iya. Kalau anaknya masih bisa dijangkau, silakan berikan gift-nya dan lakukan proses penghapusan. Oh, itu bisa ya, Itu Bu? masih termasuk hak anak. Oke. Gitu. Silakan kita berikan hak anak dan proses penghapusan tetap dilakukan. Oke, ya, jelas. Ya. Terima kasih. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Menjawab. Masih ada lagi? Ya, terima kasih untuk Oh. kesempatan. Saya punya pertanyaan, walau memang kami belum ada yang 18 tahun. Jadi hapus. Tapi ada pertanyaan seperti ini, kalau di sana berarti selesai SMA tapi sudah bekerja. Tapi seumpama ini pertanyaan saya, jika dia sudah tamat SMA sederajat tidak mau melanjutkan untuk kuliah, tapi dia tidak bekerja, sementara sudah tidak ada pengembangan yang bisa diberikan untuk dia. Mungkin jika ada, kan ada anak-anak yang pasti tersulit di situasi DP Tidak terencana. kemampuan lain atau hal-hal yang boleh dia untuk pengembangan yang boleh orang arahkan. Tapi seumpama ini anak memang sama sekali sudah tidak ada, tapi tidak bekerja, tapi sudah tamat SMA, apa dia bisa di exit terencana? Tidak terencana. Ini pertanyaan saya terencana karena dalam situasi BPA seumpama ini kan Nggak ada program, ya. Saya berpikir walau memang belum ada yang 18 tahun, tapi mendengar setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada, karena memang melihat situasi anak-anak di Kanaan ada sedikit berbeda, bahkan sedangkan masih SMP pun seberhenti. Ada juga yang SD sudah mau sekolah, walau memang ada tapi ada yang bukan anak PPA, tapi juga ada anak PPA yang SMP seperti itu, yang mungkin orang semua exit tapi masih berusaha tolong. Tapi pertanyaan saya ke 18 tahun karena untuk kami ke depan, karena memang saat ini kami baru ada yang di 15 tahun, belum ada yang 18. Dan yang kedua, saya baru-baru exit anak yang sudah ke Papua seperti yang disampaikan tadi Kiev. Tapi kami sudah akan berikan, tapi apa boleh kami mintakan sudah tidak ada di aplikasi Compassion Moment. Jadi kami ingin setelah dia terima, walau hanya ditransfer karena anaknya sudah di Papua, Tidak boleh. dia foto dengan barangnya, hasil gift yang dibeli itu, kami akan kirim untuk ucapan terima kasih final letter. Boleh kan seperti itu? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu ya pertanyaannya. Nah kalau yang pertanyaan pertama mengenai anak yang sudah SMA, ya SMA 18 tahun. Sudah Kalau lulus final SMA, letter itu 18 yang tahun, lulus kemudian dia terencana. sudah, Final tidak letter melalui itu program untuk yang lulus tidak terencana. Kalau bisa tidak terencana enggak hapus secara apa-apa. terencana. Sebenarnya balik lagi ke tanggal kelulusannya Iya, nomor berapa? Kan yang pasti kami karena PPA baru semua tanggal kelulusannya pasti 22 tahun. Apa bisa diedit untuk setelah kalau memang dia soalnya tidak bisa mau lanjut. bisa. Kalau dia masih dari 6 bulan dari batas tanggal kelulusannya itu masih bisa. Jadi ibu bisa ajukan itu ke PF. Silakan informasikan ke PF data lengkapnya dan alasannya untuk diakses secara terencana. Untuk PF ajukan kepada kami untuk kami mengganti datanya, data kelulusannya supaya disesuaikan dan bisa di plan exit. Begitu. Terima kasih. Iya, seperti itu. Kemudian kalau untuk gift, sebenarnya saya belum pernah mendengar ya untuk case yang anaknya sudah jauh, terus masih bisa dikasih gift. Biasanya giftnya itu
anaknya tuh masih bisa dijangkau kan ada penandatanganan form Iya. yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Kalau anak sudah jauh, bagaimana anaknya mau menandatangani formnya begitu? Iya, untuk tanda tangan terima formnya. Mungkin satu pertanyaan, kami baru hapus anak ID 113, mungkin ibu masih ingat, ada sesuatu tapi karena dia memang sobat di Papua, tapi tetap masih sharing juga dengan Ibu Patricia kan ada hal-hal, tapi terang berusaha tapi semua sudah selesai. Ibu Esther, Jadi waktu pemberian waktu anaknya masih di sini. tidak, waktu so exit sama dengan yang disampaikan tadi, tapi kerinduan kami walau orang jauh, waktu dia ada, waktu sebelum exit masih dalam proses ada kasus yang sementara diselesaikan, gift tetap kasih, walau memang dia sakit pasti sesedikit dimengerti ada kasus sampai dia apa, memang foto tapi tetap enggak ada pada DP itu, sekarang masih berusaha jaga anak bersituasi, kan memang enggak disampaikan ke sponsor pasti tapi untuk waktu kami exit akhirnya lihat sudah ada gift di portal, jadi kami berkomitmen maksud supaya waktu mengirimkan surat final letter, orang akan sertakan ucapan Final terima letter kasihnya. itu yang Bolehkah terencana? kami print disertakan dengan Kalau yang dengan tidak foto terencana ada apa yang final dia letter. beli. Tapi orang mau minta tolong dulu dia memang di sana yang di Papua supaya orang cuma mau cari jalan, cuma mau transfer untuk tanda tangan, orang mau minta keluarga kerabat dekat yang ada di Kanaan. Bolehkah begitu? Dan ada yang kedua, ada juga yang exit waktu lalu, apa boleh orang kirim surat final letter, kan ada ID 41, fotonya dia terakhir dan fotonya oma opa terakhir. Apa boleh orang saya gabung sama-sama untuk surat terakhir ucapan terima kasih. Ya. Iya, Bu. Jadi waktu status giftnya sudah ada di portal, anaknya itu belum dihapus, posisinya belum dihapus. Sudah dihapus. Nggak bisa. Saat exit setelah beberapa hari dapat di portal. Jadi sudah waktunya sudah akan diserahkan. Ada. Ya mungkin sama dengan pertanyaan tadi. Kalau orang belum Setelah exit, orang belum exit baru mau sudah ada exit. beberapa hari giftnya masuk. Jadi untuk masuk ke orang, jadi tetap orang mau pilih karena anak sudah di Papua. Ini Bu pertanyaannya, jadi kan ketika akun anaknya masih aktif, belum exit ya, belum exit, itu mungkin sudah ada di status giftnya tuh sudah open berapa hari begitu ya? Belum ya? Jadi nanti setelah exit Soalnya mungkin belum dicek. Mungkin ada tapi belum dicek, belum sempat dicek kayaknya. Mungkin dia ada. Karena dia kalau hapus nggak bisa masuk. boleh gitu ya Pak Gini. Boleh Karena cek di sempat exit portal juga dulu. yang masih kecil waktu lalu karena mungkin situasi keluarga sudah beberapa bulan karena kerja di Tatelu, sudah saya sampaikan ke Ibu Pahin, dia juga masih belum 3 tahun, tapi karena memang orang kan yang pasti sudah tahu di klaster semua apa, cuman rata-rata orang tua karena mungkin situasi di Kanaan jadi orang cari doi ini di Tatelu, ditambah banyak kali istri aku ini waktu lalu kita sempat hapus anak yang kecil, so berusaha sekian bulan mamanya dia cuma janji iyo mau bawa ini isi, tapi akhirnya karena memang situasi beberapa kali kasih kesempatan nak datang terpaksa dengan berat hati exit. Itu pun waktu exitnya terima gift, tapi waktu terima gift masih boleh disampaikan karena keluarga ada. Waktu exit 2 minggu kemudian anak itu baru muncul. Mungkin sedikit mirip dengan ID 295. Ini boleh minta ID-nya, kita coba cek dulu sekarang. 113. Sebenarnya sih kalau begini Ibu ya, kembali lagi ke PPS ya. Karena lagi PPA lebih tahu keadaan dan kondisi anak. Jadi kalau dirasa memang ketika mendeliver giftnya dan anaknya memang masih bisa dijangkau, begitu ya, dan masih bisa dipertanggungjawabkan untuk formnya anak menandatangani, ya silakan. Karena itu kan sebenarnya hak dari anak tersebut ya untuk gift. Begitu.
Kalau orang Itu masuk di final letter ya nanti. mau exit dong. Bukan saya juga pengen. Orang mesti foto. Hah? Ada di kampung, cuma memang dia foto mulai dia memang meninggal, dia semodel sebilang arah dah. Dia bapak kan dia di PKK pakai jatuh, kan masih ada anak dua kecil lah, bapak masih jaga adik dia. Baru dia sekarang sampai ditambang, so jadi kata ya saya pejuang rupiah lagi. Terakhir orang waktu itu orang masih ada bujuk-bujuk pada dia masih jalan dia kok 1 tahun. Jadi kita sudah cek dan saya proses exit itu di tanggal 11 Maret ya. Nah, sedangkan gift itu keluar sebelum tanggal tersebut. Jadi status anak sebenarnya masih aktif ketika gift itu dia deliver. berjanji menghadiri. Begitu ibu. Kalau dari kami. Cuma hari 1 3 Maret di deliver saya exit tanggal 11 Maret. lagi buju lagi setelah semua hapus. Jadi sebenarnya anaknya masih status aktif ketika giftnya di deliver. Jadi bukan anaknya sudah tidak aktif baru giftnya keluar. Cuma orang dapat Masih aktif anaknya. dari orang tua yang lain kan. Anak-anak yang rajin pasti orang nggak bisa berlanggar. Orang cukup lama karena kesempatan. Iya, kalau cek kita sih seperti itu tanggalnya. So deal kan terang jarang pas staff tahun lalu sana toh setelah so deal sekarang Kalau tanggalnya sih kita seperti itu. Karena memang saya belum pernah mendengar dia seperti itu itu awal bulan kan selama ini bahwa masalah dia seperti ya, status giftnya itu keluar ketika anaknya sudah tidak aktif. artinya itu kan masih kesempatan Di portal sudah kita tidak mau aktif, tanya maksudnya apakah tidak ada apa-apa ya. jangan sampai mau jadi salah di saat orang rencana baru terima gift pakai 1 hari sekali itu yang kita mau tanya. Saya kan orang soal tanggal saya tanggal 1 Letter akan kalau menjawab gift bisa misalnya terang kasih gift tanggal 5 misalnya tanggal 6, 7 kontrak hapus itu yang kita mau tanya apakah kamu jadi Iya, untuk suratmu silakan diambilkan di final letter. itu kita mau tanya tadi. Cuma ya, kalau di compassion moment sudah tidak akan ada namanya. Jadi harus menggunakan surat fisik. Terima kasih Ibu Kristi. Bu, semoga menjawab ya Bu ya. Makasih Ibu. Masih ada lagi? Iya.